Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva Febriani dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah Ekonomi Moneter yang membahas tentang konsep dasar ekonomi moneter. Jadi di sini menurut Peri Waljio, seorang gubernur Bank Indonesia, kebijakan moneter bagian dari ekonomi uang yang merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus ekonomi. Lalu di sini ada beberapa ruang lingkup mengenai ekonomi moneter, antara lain yaitu yang pertama, fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian. Jadi di sini di masyarakat, uang berfungsi sebagai sarana untuk membeli dan menjual transaksi dalam perekonomian di masyarakat. Yang kedua yaitu ada sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar. Jadi, sistem moneter adalah sistem dengan peraturan dan undang-undang yang terkait erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu wilayah atau negara. Yang ketiga yaitu ada fungsi bank sentral. Jadi di sini bank sentral berfungsi untuk mengelola kebijakan moneter, untuk mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas mata uang. Lalu yang keempat yaitu ada pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jadi di sini semakin tinggi jumlah uang yang beredar, maka di sini merupakan indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu sistem moneter internasional yang diterapkan. Jadi, sistem moneter internasional itu mencakup instrumen, lembaga, dan perjanjian yang mengatur nilai tukar uang, aliran modal, dan perdagangan internasional dan pembayaran. Di dalam perekonomian ini juga terdapat pengaruh jumlah uang terhadap inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang terjadi ketika harga barang atau jasa secara umum meningkat dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar yang menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada kapasitas produksi. Sebagai contoh, jika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian meningkat, namun jumlah barang dan jasa tetap sama atau tidak cukup meningkat, maka permintaan untuk barang dan jasa akan lebih tinggi. Nah, untuk mengendalikan inflasi, Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan untuk pengendalian inflasi ini. Jadi, di sini Bank Sentral memiliki kebijakan untuk pengendalian inflasi dan memainkan peran penting dalam pengendalian inflasi. Contohnya itu melalui kebijakan moneter. Misalnya, salah satu kebijakan utamanya yaitu penetapan suku bunga acuan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka dan mengatur rasio cadangan wajib untuk menjaga stabilitas harga. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.